يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله Pripun Bapak Ibu? Masih ada yang lebih seru lagi, besok kita putar. Pakai peci putih, pakai sajadah, baju koko, dan itu berjamaah. Murtadnya berjamaah, tidak hanya satu persatu.
kalau kita lihat sepintas memang kadang kita ayam tentrem, lebih-lebih di daerah Sentono ini kayaknya nggak ada masalah apa-apa. Tetapi ternyata di dalamnya Masya Allah masalah pornografi belum rampung, yang menyerang Islam datang lagi narkoba belum selesai, datang lagi aliran sesat belum selesai, datang Ahmadiyah belum selesai, datang Syiah belum selesai, datang teroris belum selesai, datang ISIS. Kemudian datang begal di mana-mana. Dan yang cukup mengesankan, hari Kamis kemarin ada pertemuan di Majelis Ulama Indonesia Karsilian Surakarta Solo Raya. Pertemuan tertutup dan terbatas. PKI yang ke-10 di Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kemudian selnya programnya luar biasa. Yang sudah terbit sekarang ini ada 2 buah buku. Yang pertama judulnya Saya Bangga Jadi Anak PKI. Itu beredar bebas di toko-toko buku. Kemudian yang kedua, Anak PKI menjadi anggota parlemen di Senayan. Dan sekarang ini sudah banyak anak-anak PKI yang menjadi bupati, jadi wali kota, bahkan jadi gubernur, jadi pengusaha, jadi dosen. Belum lama di Solo ada pertemuan yang menyelenggarakan, yang mengadakan narasumbernya adalah seorang profesor dan dia rektor sebuah perguruan tinggi dan PKI. Jadi selnya, jaringannya sudah merajalela seluruh Indonesia. Tinggal nunduk komando, nanti sudah apakah 65 akan terjadi lagi. Karena pertemuan itu rahasia, maka tidak saya sampaikan di sini yang paling rahasia. Ini hanya yang bisa diekspos saja.
Yang jelas sel-sel itu sudah masuk kemana-mana. Pesantren sudah ada pesantren yang, dan tentunya dia mengatakan bahwa saya PKI, mestinya nggak mengatakan, dan mengatakan nggak akan diterima. Di pesantren sudah, di NU sudah dimasuki, di Muhammadiyah sudah, di Parpol juga sudah. Sehingga ketika begal marak di mana-mana, saya pikir tidak sendirian, mungkin ada benang merah yang menyambungkan dengan keadaan seperti ini. Krisisnya satu persatu belum selesai, sudah datang lagi yang lain. Ibarat orang sakit itu sakit komplikasi yang sudah susah untuk diobati. Korupsi, kolusi, nepotisme, serangan budaya barat, akhlak bangsa dirusak, penjajahan baru. Bapak Ibu semuanya ini adalah sebagai lahan untuk mempraktekkan dan melatih ilmu yang kita kaji selama ini. Untuk melatih, mempraktekkan ilmu yang kita kaji selama ini, akidah dan tazkiyatun nafs. Ini simbol-simbol yang mulai diperkenalkan pelan-pelan. Kalau kita melihat ada tiba-tiba ada bintang, itu bintang tok itu juga termasuk. Yang jelas mereka bergerak di bawah tanah, di belakang layar, di wilayah abu-abu. Nanti kalau sudah eksis baru terang-terangan. Jadi ibaratnya seperti makhluk gaib, Bapak Ibu. Seperti makhluk gaib ada tetapi tidak bisa dideteksi. Seperti yang keluar dari dubur manusia itu, Bapak Ibu. Suaranya ada, baunya ada, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Itu pola gerakan mereka. Nah, yang tadi sing berjanjian tadi, berjanjian itu kan jelas saya Kristen, jelas saya Katolik, mau apa. Dan kalau ini enggak, ini sudah darurat. Kemunculan kelompok-kelompok studi sebagai kompensasi dari gerakan mahasiswa diri. Kelompok-kelompok studi. Kemunculan sangat simpatik dengan isu-isu kerakyatan dalam bentuk advokasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Selalu membela masyarakat. Sehingga dia akan menyusup kemana-mana, ke ormas Islam, ke partai politik, kemana-mana. Karena masing-masing ormas kan punya program unggulan. Misalnya di Muhammadiyah itu punya Ar-Ra'aital Ladzi itu Al-Ma'un itu, untuk menyantuni fakir miskin. Mereka menyusup di sana. Mereka menjadi isu relawan, menjadi penyandang dana dan sebagainya. Karena dananya digelontor dari RRC, Bapak Ibu. Jadi program-program ormas, program parpol yang berpihak kepada rakyat, mereka masuk, dan yang dimasuki tidak terasa. Termasuk undang-undang desa yang sekarang sudah kelar, konon itu juga perjuangan mereka. Itu kan menarik simpati masyarakat banyak itu. Wah, ini betul-betul memperjuangkan rakyat kecil. Kemarin
yang sudah mencermati dari Sukoharjo, kata Sukoharjo itu sudah diberlakukan ini, undang-undang desa ini. Ada salah satu pasal bahwa ketika di desa ada suatu masalah sosial kemasyarakatan, itu yang menghakimi adalah adat istiadat desa setempat yang menyelesaikan masalah itu. Organisasinya tanpa bentuk, tanpa nama, sehingga seperti makhluk gaib itu tadi. Nek genah yang jenenge, yang bentuke, ketuane sopo, bendahara sopo, sekretaris sopo, kan gampang ning lacak. Nah, kalau nggak ada bentuknya, nggak ada personalianya, bagaimana untuk memantapkan ideologi perjuangan komunisme, kaderisasi, infiltrasi, penguasaan sentra-sentra strategis, dan melakukan segala hal yang bisa mengeksiskan gerakan komunis. Kemunculan lembaga formal, LSM, ormas-ormas, dan partai-partai. Saat ini sudah ada 61 orang kader PKI yang berhasil nongkrong di Senayan menjadi anggota DPR. Yang di pusat saja sudah 61 orang, belum yang di daerah-daerah. Dan yang paling strategis, mereka sudah selesai membuat undang-undang namanya UU KKR, Undang-Undang KKR, Komisi Kebenaran, Komisi Kebenaran, R dan Rekonsiliasi. Sudah jadi, tinggal disuanke ke istana. Nanti kalau sudah dierek-erek oleh RI 1 ya sudah habis kita nanti. Dan itu termasuk kontrak politik kemarin. Saya dukung, tapi nanti kalau berhasil saya minta ini. Dan hal seperti ini tidak ada satu media massa pun yang mengekspos, karena di bawah tanah gerakan mereka itu. Ini karena dari Reserse Pusat Jakarta, mereka punya data lengkap luar biasa, termasuk tokoh-tokohnya, foto-fotonya, orang-orang yang kita jadikan idola ternyata sudah. Dan ini sebuah prediksi sejak dulu, ketika nanti yang menang Pilpres si A atau si B, kalau si A nanti akan begini, kalau si B akan begini, dan sekarang sudah mulai terbukti. UU KKR, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Konsiliasi, itu nanti kalau sudah clear jadi undang-undang, isinya antara lain orang-orang yang pernah menyakiti, merugikan, membunuh dan sebagainya, PKI harus minta maaf besar-besaran. Yang kedua, nama baik mereka harus direhabilitasi. Yang ketiga, negara harus memberikan kompensasi ganti rugi kerugian materi. Jadi misalnya saya jadi pegawai negeri dulu, umur saya sekian, wis dipateni, sampai hari ini itu seharusnya gaji berapa yang saya terima itu harus dibayar kabeh. Kalau misalnya saya dulu punya perusahaan dan itu dihancurkan, harus dibayar kabeh. Nanti negara ini bangkrut untuk membayar kompensasi itu. Dan finalnya nanti revolusi. Finalnya gerakan revolusi.
Masya Allah. Sepuluh langkah yang keenam, penguasaan jaringan. Di kalangan jurnalis sering terjadi adalah tidak ada pemberitaan sama sekali. Jadi kegiatan mereka tidak pernah muncul di media, sehingga rasanya ya tenang begini. Yang dimunculkan begal, buaya dengan cicak, tapi kegiatan mereka tidak muncul secara terbuka. PRD dulu, Partai Rakyat Demokratik, terbitnya buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku pertama ini sudah mulai dipublikasikan. Kemudian Anak PKI Jadi Anggota Parlemen, buku kedua. Kemudian tuntutan pencabutan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66. Ini TAP MPR ini adalah yang melarang berkembangnya PKI. Ini harus dicabut tuntutan mereka. Kalau sudah dicabut ya sudah, mereka eksis kembali. Di amandemennya pasal 60G Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003, masuknya sekitar 61 orang kader PKI ke dalam DPR RI dan ke dalam lembaga legislatif di jenjang provinsi dan kota, kabupaten, dan mulai mudahnya kader-kader PKI menduduki posisi eksekutif, yudikatif, pengusaha, guru, dan peran-peran publik lainnya. 9. Peran-peran publik. Munculnya kader-kader PKI di berbagai event, baik secara lokal maupun secara nasional, bahkan secara internasional. Kemudian situasi dan kondisi yang secara langsung ataupun tidak langsung menyuburkan tumbuh dan berkembangnya paham ideologi komunisme. Menurut narasumber kemarin, musuh mereka adalah dua, satu TNI, yang kedua umat Islam. Maka yang diusahakan oleh anggota DPR ini, pertama-tama nanti Pancasila dipredeli satu demi satu. Ini sudah gencar untuk menghapus kata-kata yang Maha Esa dari sila pertama ketuhanan. Nanti kalau berhasil, ketuhanannya sekalian dihapus. Artinya ketika Pancasila itu sudah hengkang dari Indonesia, atau masih ada yang ketuhanannya sudah tidak ada, mereka bisa masuk. Selama Pancasila masih jadi dasar negara, mereka tidak bisa hidup di Indonesia. Dan itu secara sistematis kebanyakan warga bangsa ini sudah mulai jauh dari Pancasila, mulai tidak kenal, tidak hafal, tidak peduli. Dikondisikan nanti lama-lama hilang. Kalau sudah hilang, mereka jedul tanpa rintangan apapun. Karena yang bisa menangkal mereka dari negeri ini adalah ketika Pancasila masih menjadi dasar negara, karena di sana ada ketuhanan itu. Sedangkan mereka tidak bertuhan. Yang bisa kita lakukan, menayangkan dan memvisualisasikan kegiatan Partai Komunis di negeri di mana mereka bisa berkuasa. Artinya kalau ini kita cuatkan, mereka mulai hitung-hitung, mungkin mulai mundur selangkah. Tapi kalau kita diam, apalagi kita takut menyampaikan saja takut, mereka semakin ya cara wong tinju, kayak kalau yang satu diam diwantemi terus. Tapi kalau yang satunya melawan, musuhnya nanti hitung-hitung.
Yang kedua, penegakan hukum, karena kita masih memiliki payung hukum yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Yang ketiga, mempersempit dan memetakan peluang bangkitnya paham komunis di Indonesia. Kemudian yang keempat, ditumbuhkannya jiwa kebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan ketuhanan. Yang keempat, mempersiapkan gerakan-gerakan perlawanan dalam artian yang sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita baru seminar, baru lokakarya, pengajian dibahas seperti ini, maka harus ada tindak lanjut, harus ada actionnya saja, tidak sebatas diucapkan dalam seminar-seminar, dalam pengajian-pengajian, tapi harus ada tindak lanjut, segera berbuat. Apa yang bisa kita perbuat? Ya tentunya untuk memagari anak-anak kita, keluarga kita itu yang paling bisa kita laksanakan. Anak-anak kita mulai digiatkan lagi ke masjidnya, Al-Qur'annya. Kemudian ketika mereka hanya sibuk begini-begini, ini pintu masuk mereka. Hari-hari hanya begini-begini ini. Semakin jauh dari masjid, jauh dari Al-Qur'an, dengan orang tuanya saja mungkin juga tidak mesra hubungannya, nanti akan difasilitasi oleh mereka. Jadi memang problem semakin bertumpuk, yang satu belum selesai sudah datang lagi yang lain. Maunya desentralisasi mutlak, pembuatan selebaran, penyebaran ideologi, aksi-aksi massa. Sentralisasi situasional menggunakan momen Hari Buruh Internasional setiap tanggal 1 Mei. Ini momentum mereka untuk mengcomeback-kan, untuk mengembalikan agar eksis kembali komunis ini. Untuk mengeksiskan, untuk memunculkan kembali ke gerakan-gerakan mereka, yaitu dengan konsolidasi kekuatan. Caranya menyusun sel-sel. Sel itu kegiatan yang rantai berantai, dan ini sudah merebak ke seluruh negeri ini, di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian mengadakan aksi sepihak dengan tujuan menghancurkan kewibawaan pemerintah. Menghancurkan kewibawaan pemerintah. Pemerintah wis ora dindel lagi. Kalau pemerintah yang punya purba wasesa wis ora digugu, terus arep gugu sapa? Ini yang mereka upayakan. Hilangkan kepercayaan masyarakat. Jadi, dan membuat move-move baru. Maka tidak aneh di akhir-akhir ini ketika TNI dan polisi dilawan habis-habisan oleh rakyat. Ada polisi yang ditembak, ada yang rame-rame dipukuli dan sebagainya. Ini termasuk konsolidasi kekuatan mereka. Kemudian kewibawaan pemerintah dihancurkan dari dua kubu. Dari kubu pemerintah mereka diiming-iming dengan kegiatan KKN,
korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian dari pihak rakyat, lho pemerintahku kaya ngono kae. Sehingga dari berbagai sudut mereka bermain untuk menghancurkan kewibawaan pemerintah ini. Nah, kalau kita tidak waspada, mungkin juga membenarkan loh, nyatanya ya ora jujur tenan. Memang itu dibikin situasi yang seperti itu. Tetapi ketika yang mempunyai purba wewenang untuk memimpin, untuk mengatur, untuk memerintah saja sudah tidak digugu, sudah dilecehkan, ya semakin luar biasa kerusakannya nanti. Bentuk front-front persatuan, pemencilan dan anti pemencilan, hidup berdampingan secara damai, penggabungan netralisme. Strategi komunis putih, ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih itu yang justru tidak bisa dideteksi, juga ke masjid, juga punya pesantren, juga memimpin ormas Islam. Itu datanya lengkap di Mabesan, foto-fotonya sekalian ada. Karena mereka masuk lewat program-program strategis yang menjadi unggulan tadi itu. Partai Rakyat Demokratik yang pemilu tahun dulu sempat eksis, tetapi kemarin enggak lolos untuk menjadi peserta pemilu. Tapi ini bukan berarti mereka sudah hilang, tidak. PRD pimpinan Budiman Sujatmiko dulu itu bukan berarti PRD enggak ada. PRD sebagai lembaga formal yang dimunculkan di bawah PRS yang agak semi formal, yang juga menjadi subordinat dari Komunis Internasional, di samping gerakan yang bersifat rahasia. Yang kedua, gerakan mahasiswa seperti Forkot, ini yang di kampus-kampus, Forum Kota, Famred, Komrad, Forbes, KPUI, FIM Bandung, dan lain-lain. Yang di perguruan tinggi, yang di SLTP, SLTA, Gerakan Belajar API, AFRA, Bajak, dan lain-lain. Kemudian di kalangan karyawan, kaum buruh, SBSI, FNPBI, PPBI, SBJ, SBM, dan lain-lain. Di kalangan pertanian, Gerakan Tani, STN, KPA, dan lain-lain. Dan para petani setiap seminggu sekali dikumpulkan dengan penyuluhan pertanian, dan itu pasti petani oke dan cocok, tetapi di balik itu ada penanaman ideologi komunis secara halus, dengan membaca keadaan ketika musim tanam, pupuk longgo dan larang, ketika musim panen, harga gabah anjlok dan turun. Itu yang disuguhkan kepada mereka sambil menganalisa, ini sebabnya begini, mestinya begini. Ya, masing-masing ini memotivasi dan memasukkan
paham-paham komunis secara halus, dan mereka tentunya tidak mengatakan bahwa itu adalah paham komunis. Program-program kerja PKI Muda, rapat-rapat rahasia, pertemuan-pertemuan strategis, latihan kader, membuat jaringan, mendorong pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ini. Kemarin yang dari Mabes itu mereka sudah punya jadwal kegiatan mereka ini. Besok mereka bertemu di sana, besoknya lagi di sana, di kabupaten ini di sana. Masya Allah. Target utama gerakan di Indonesia, penghapusan jejak sejarah hitam PKI. Jadi PKI yang sejarahnya hitam itu diusahakan dihapus, paling tidak itu salah sejarah itu kepada generasi muda kita. Dikesankan bahwa peristiwa 65 itu tidak betul. Bahkan mereka yang jadi korban akan diputar balikkan. Kemudian partisi aktif legal formal gerakan komunis, finalnya menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Kenal mboten iki? Kebangkitan yang semakin terwujud, keadaan perekonomian yang murat-marit, ini lahan empuk bagi mereka untuk menanamkan pahamnya. Krisis multidimensi di semua lini dan di semua sektor secara nasional ini sudah terjadi. Ini tanah yang subur untuk menanamkan ideologi mereka ketika perekonomian murat-marit, ketika krisis di semua sektor, di semua lini, di seluruh Indonesia. Kemudian nilai rupiah yang terus merosot, penegakan hukum semakin jauh panggang dari api. Sekarang kan nenek di Jawa Timur yang nyolong apa itu? Nenek tua seperti itu di kebutuhan pokok yang harganya terus melonjak, persaingan pencari kerja yang sangat kompetitif, jurang pemisah antara si miskin dan si kaya semakin menganga. Mereka datang menjadi pahlawan untuk masalah-masalah seperti ini, untuk menarik simpati, untuk menanamkan kepercayaan ideologinya yang bisa mengatasi semua masalah ini. Indikasi kebangkitan ideologi komunis, satu, revolusi rakyat, menghapus ingatan sejarah hitam, sejarah peristiwa 65 dan sebelumnya, dengan pola legal, ilegal, infiltrasi, penyusupan dan adu domba. Jadi semua lini digunakan. Kenal mboten iki? Ini anggota DPR ini. Kemarin ada kabar dicalonkan menjadi wakilnya Ahok, tetapi kayaknya nggak jadi wakil gubernur DKI. Ada satu lagi di samping Mbak Oneng ini,
ada Indah Sari dan yang lain. Kenapa komunis harus ditolak? Karena bertentangan dengan ketuhanan, karena kontradiksi dengan nilai kemanusiaan, karena tidak cocok dengan filsafat hidup dan budaya bangsa, karena bertentangan dengan paham demokrasi dan anti moralitas. Karena anti moralitas. Saya masih terkesan di kampung halaman saya waktu saya kecil. Waktu pemberontakan itu saya kelas berapa MI Bu, tapi masih ingat. Jadi hampir setiap malam itu ada tontonan sing wayang wong, sing ketoprak, sing ludruk gratis. Sistematika kebangkitan Neo PKI, caranya, gayanya, metode dan pendekatan kegiatan kader-kader PKI yang terus berjalan setelah dibubarkan secara resmi, tidak pernah berhenti mereka sampai hari ini. Sejak tahun 66 sampai hari ini belum pernah berhenti. Bahkan ada di sana ada barisan kelompok tua, itu jenderal-jenderal yang sudah pensiun, termasuk mantan-mantan Nusa Kambangan, mantan-mantan Pulau Buru yang sudah pulang. Sekarang comeback lagi, sudah merekrut anak-anak muda untuk dikumpulkan, dibakar semangatnya. Kemudian ada kelompok intelektual, kelompok tua, kelompok intelektual, kemudian kelompok muda, yang satunya, yang keempat, kelompok-kelompok yang melebar kemana-mana. Mereka punya program semuanya yang tujuan akhir adalah menuntut untuk dibubarkannya Tap MPR ini, kemudian mengegulkan undang-undang KKR, kemudian revolusi. Jadi mereka sangat cerdas, sangat hati-hati, sangat diperhitungkan secara tepat ketika bersikap, bertindak, cermat dan antisipatif. Maka kalau ini kita tidak berani menyuarakan, mereka semakin eksis. Ketika nanti sudah besar, ya semakin nggak berani. Ketika masih belum eksis, ada orang sudah belum berani, apalagi nanti kalau mereka sudah sangat kuat. Satu yang berperan, LSM kan berjamuran di mana-mana sekarang. Yang berperan mengadvokasi itu membela, sekaligus memprovokasi, membela, memperjuangkan rakyat kecil, kemudian memprovokasi dan mengeksploitasi masyarakat. Yang ketiga, publikasi yang gencar dan beragam. Beberapa waktu di Wedi dan di Karangdowo sudah ada spanduk hidupkan PKI, sudah dipasang di pinggir jalan raya. Yang kelima, aktifkan politik dan hukum, kemudian aktifkan organisasi. Untuk mewaspadainya, mengikuti dinamika aktivitas penampilan di berbagai kesempatan dengan pilihan tema, tata kata, slogan-slogan, tokoh, idola, simbol-simbol, pilihan warna, lagu-lagu, kecenderungan, pembelaan, dan tuntutan. Bagi bapak yang punya darah seni, mungkin bisa merasakan lagu dangdut koplo sekarang iramanya. Kemutan nggih? Lagu-lagu dangdut koplo itu kan iramanya kan
irama orang berontak tuh. Iramanya orang yang berontak, yang ingin mendobrak begitu. Kemudian mempublikasi melalui multimedia secara intensif. Mereka sekarang sudah membuat beberapa film, Pak. Film diputar di mana-mana yang intinya itu bahwa mereka adalah orang yang tertindas, orang yang difitnah, orang yang dikalahkan untuk menarik simpati rakyat itu. Kemarin diputar di sana beberapa filmnya. Pendidikan dan pelatihan di semua lini aktivitas kegiatan. Pemahaman yang mendasar, mendalam dan tuntas tentang komunisme. Penegakan hukum secara konstitusional dan institusional, pelarangan beredarnya buku-buku yang jelas-jelas menjajakan paham komunis, termasuk pelarangan, penayangan dan pementasan yang mengarah pada pengeksisan paham atau ideologi komunis tersebut. 5 langkah menghadapinya. Langkah pertama, penyadaran sejarah, penyadaran situasi, penyadaran implikasi. Kita harus sadar bahwa kita ini orang Indonesia, hidup di Indonesia, punya pemerintah, punya landasan dan sebagainya. Ini sengaja dikaburkan, sengaja kita diajari untuk menentang, untuk tidak percaya kepada tatanan yang ada dengan berbagai macam alasan. Langkah kedua perkaderan, pelatihan untuk pelatih, training for trainers. Kemudian perkaderan komtani, perkaderan komguru, perkaderan pelajar dan mahasiswa, perkaderan tenaga khusus. Langkah ketiga, pembiasaan pemikiran atau ideologi, pembiasaan masaril, pembiasaan informasi, penguatan jaringan atau network. Langkah keempat, pengondisian, organisasi yang kuat, tenaga penggerak, pusat kegiatan, media publikasi, dana real. Kelima, perlawanan tradisional, perlawanan konstitusional, perlawanan intelijen, perlawanan ipolexosbud, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, perlawanan fisik. Tugas kita sebagai generasi muda Indonesia menumbuhkan nilai patriotisme dan pembelaan kepada kedaulatan bangsa dari unsur manapun yang dapat menjajah bangsa kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu yang baik, yang jelas sudah ada semacam tindak lanjut, cuman waktunya sudah sampai. Sekarang sudah terbentuk di Jakarta pengajian politik Islam. Ini dari komponen umat Islam sudah berkumpul dengan jargonnya berbeda dalam mazhab, bersatu dalam politik. Yang suka dolan internet nanti bisa dibuka pengajian politik Islam nanti ting jeredul ini, termasuk Pak Hasyim Syukur ini narasumbernya, ada Pak Amin Rais, ada Pak Din Samsudin, ada semua lintas parpol, lintas mazhab, lintas ormas yang masih peduli dengan Islam dan politik. Karena kita jadi bulan-bulanan di masa ini ada kecenderungan untuk meminggirkan Islam politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Caranya beragam, ada yang mencitrakan Islam sebagai teror,
ada yang membuat rekayasa kriminalisasi terhadap tokoh dan ormas atau orpol Islam. Tujuannya agar bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini fobi terhadap Islam politik. Ben awake dhewe benci karo politik. Politik itu kotor, politik itu jahat. Tugas kita bagaimana agar tidak kotor dan tidak jahat, bukan meninggalkannya. Kenapa Islam politik? Karena Islam tak bisa dipisahkan dengan politik. Bukankah Rasulullah itu kepala negara sekaligus panglima perang? Bukankah larangan memilih pemimpin non-muslim itu politik? Bukankah para syuhada dan yang wafat ketika mempertahankan NKRI itu adalah politisi mereka? Sikap Islamofobia ini tidak datang tiba-tiba. Bila ditelusuri akarnya sudah terhunjam sejak zaman kolonial Belanda, sejak Senok Hurgronje diangkat menjadi penasehat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas Senok, bagaimana agar umat Islam menjauhkan diri dari dunia politik. Alasannya masuk di akal. Kalau umat Islam berpolitik merupakan ancaman potensial terhadap eksistensi kekuasaan kolonial. Senok Hurgronje menasehatkan kepada Gubernur Jenderal bahwa Islam tidak bisa dianggap remeh, baik sebagai kekuatan agama maupun sebagai kekuatan politik. Orang Indonesia begitu erat kaitannya dengan Islam, termasuk kuatnya jalinan dengan politik. Karena itu yang harus dianggap sebagai musuh bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai ajaran politik. Secara ringkas, Senok Hurgronje memberikan rekomendasi berdasarkan kepada 3 prinsip. Pertama, dalam semua masalah ritual keagamaan atau aspek ibadah dari Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Logika dibalik kebijakan ini adalah terbentuknya opini publik bahwa pemerintah tidak ikut campur tangan dalam keimanan mereka. Dengan bersikap demikian, pemerintah akan berhasil merebut simpati kaum muslimin, menjinakkan lalu mengurangi kalau tidak menghapuskan sama sekali pengaruh perlawanan kaum muslimin. Kedua, lembaga-lembaga sosial Islam yang mengurus aspek muamalat seperti perkawinan, waris, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial lainnya, pemerintah harus menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah harus berusaha menarik minat pribumi terhadap berbagai aspek kebudayaan Barat. Hal itu dilakukan dengan harapan mereka menggantikan lembaga-lembaga sosial Islam itu dengan lembaga-lembaga sosial modern Barat. Sekarang sudah terbukti, sudah berhasil. Targetnya hubungan yang lebih erat antara penguasa Belanda dengan Hindia Belanda dengan rakyat Hindia Belanda akan tetap terpelihara. Ketiga, dalam masalah-masalah politik, pemerintah dinasehatkan bertindak tegas, melarang kegiatan apapun yang dilakukan kaum muslimin yang dapat menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda. Pemangkasan gagasan ini akan mengecilkan pengaruh aspek-aspek Islam yang bersifat politis yang menjadi ancaman terbesar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuan itu, Hurgronje menekankan perlunya pendidikan dan kebudayaan model Barat, terutama bagi kaum bangsawan Indonesia. Baginya, kelompok ini paling strategis untuk ditarik masuk ke dalam orbit kebudayaan Barat. Menurut pengamatan Hurgronje, rakyat Indonesia sangat patuh kepada bangsawan. Karena itu, menurut Hurgronje, para bangsawan Indonesia yang terdidik, yang sebagian besar adalah kaum muslim yang apresiasi keagamaannya sedang-sedang saja atau abangan, akan menjauh dari Islam dan akan memainkan peran besar dalam mengantarkan
Indonesia menuju dunia model barat yang sekularistis. Tulisan Pak Ali Shihab ini. Tujuan Hurugronyo dengan nasihatnya menginginkan meminggirkan Islam politik itu untuk mempertahankan Hurugronyo hegemoni, untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan kolonial di Indonesia. Hurugronyo yang sebelumnya ditugaskan di Indonesia berhasil mensekulerkan Turki itu sampai sempat nyantri dulu selama 7 bulan di Mekah, Saudi Arabia dengan nama samaran Abdul Ghaffar. Ia mempelajari Islam di mana letak kekuatan dan kelemahannya. Berdasarkan hasil risetnya, bukan saja ia berhasil membelandakan kaum priai, tetapi juga memangkas akar budaya Indonesia lalu mencangkokkan dengan budaya Barat. Toh, setelah kolonial Belanda terusir dan Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka yang berdaulat, nasihat Hurugronyo tetap saja dipertahankan. Bahkan sikap Islamofobia, benci Islam, semakin mencuat di kalangan penguasa pribumi dibandingkan pada zaman pemerintahan kolonial. Temanya sekarang Islam anti Pancasila. Caranya dengan mendikotomikan Islam dengan Pancasila. Digapruke, padahal ini bukan tandingannya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari umat Islam paling konsisten melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Tak ada satupun dari sila-sila Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Bahkan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, definisi yang paling jelas tercantum dalam pembukaan UUD 45 dengan kalimat atas rahmat Allah yang Maha Esa. Meskipun Piagam Jakarta dicoret pada sidang BPUPKI, diakui oleh tokoh-tokoh Islam di BPUPKI ketuhanan yang Maha Esa sebagai tauhid. Sumpah jabatan pun diawali dengan demi Allah. Bertitik tolak dari Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara, maka memasukkan Partai Komunis sebagai partai yang sudah sah. Sebagai partai yang sah di Republik ini merupakan pelanggaran prinsip. Sebab komunisme adalah paham ateis, sebuah paham yang tak mempercayai adanya Tuhan. Inilah kekeliruan sejarah. Kenapa Bung Karno bukan saja melegalkan PKI, bahkan merangkulnya sebagai sahabat sejati dalam Nasakom. Disinilah awal peminggiran Islam dari Pancasila. Kebijakan untuk meminggirkan Islam dari ranah politik sangat kental pada waktu pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Melalui pertarungan yang menyita waktu, Presiden Soekarno akhirnya berhasil membubarkan partai Islam terbesar, yaitu Masumi, lalu meminggirkan para pengurusnya ke penjara tanpa melalui sidang pengadilan. Sebelum itu di Konstituante terjadi perdebatan sengit untuk menentukan dasar negara apakah Islam atau Pancasila. Tatkala hampir terjadi kompromi, Soekarno tiba-tiba mendekretkan kembali ke UUD 45 dengan embel-embel Piagam Jakarta menjiwai batang tubuh UUD 45. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto menggiring parpor-parpor Islam untuk berfusi. Setelah situasi kondusif berlaku asas tunggal Pancasila, Partai Islam tak lagi berpeluang memenangkan aspirasinya di parlemen. Sebab bila di voting pasti kalah. Sementara itu untuk program de-islamisasi berlanjut. Stigma Islam sebagai kekuatan radikal untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan kriminalisasi. DITII dengan kriminalisasi DITII Kartosuwiryo yang sebenarnya sudah selesai dengan pagar betis dijadikan hantu yang menakutkan, mulai dari Neo, DI, NII, Komando Jihad. Ini buatan mereka Bapak Ibu.
Belakangan diakui organisasi ini didirikan oleh penasehat presiden yaitu Jenderal Ali Murtopo. Sing gawe ini kabeh itu mereka. Nggo menjadi hantu, nggo meden-meden umat Islam itu. Ben dituduh sidik-sidik dituduh ini. Sampai teroris, ya sekarang sampai teroris, fitnah pun merebak. Sejumlah ulama dan aktivis Islam digiring ke penjara. Seiring dengan itu ribuan masjid dibangun melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Masjidnya dibangun yang diketahuinya oleh Soeharto sendiri. Tapi di balik itu pengajian dan khutbah berbau politik dilarang. Bahkan perempuan pelajar sampai pegawai negeri dilarang berjilbab. Masjidnya digawe ning ajarannya aja dilakoni. Tapi harus diakui kelemahan ada di pihak politisi Islam juga. Ketika di era reformasi karena demokrasi dibuka, sebenarnya ini peluang untuk bangkit mengaktualisasikan dirinya. Sayangnya yang muncul semangat firqah dan asobiyah, yang muncul jago-jago kandang bukan figur negarawan muslim yang bisa diterima berbagai pihak di lain pihak. Di lain pihak, upaya meminggirkan Islam politik semakin canggih. Umat Islam kembali menghadapi ujian berat. Skenario global untuk menyudutkan umat Islam digelar gedung WTC di New York, Amerika Serikat, diledakkan konon oleh teroris muslim. Perang global atas nama perang membasmi teroris pun digelar dan dikomandoi oleh negara adidaya Amerika Serikat. Citra Islam yang modern, humanis dan rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin, itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sementara itu keteladanan semakin langka, maka sebagian umat banyak yang bersikap pragmatis meninggalkan politik Islam. Lebih aman bernaung di bawah partai sekuler. Islam tergradasi menjadi sebuah agama ritual yang hidup di masjid-masjid, pengajian-pengajian yang mengajarkan Islam secara kafah tak lagi menjadi daya tarik. Tragis memang, partai-partai Islam menjadi minoritas di negeri muslim terbesar di dunia. Tapi optimisme harus tetap dikobarkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rekayasa, Allah pun membuat rekayasa, dan rekayasa Allah yang paling baik. Saatnya belajar dari sejarah untuk kemudian bangkit menjadi khair ummah yang mengarahkan bangsa ini menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masih banyak artikel yang lain, nanti Bapak Ibu bisa membuka di rumah. Waktu itu saya ketika jadi penceramah harus punya SIM, Pak, punya SIM mubalek. Surat keterangan SIM itu ada fotonya. Kalau nggak punya itu ngaji ditangkap waktu itu sama si Geleng itu. Masjidnya dibangun tapi ajarannya dilarang untuk dilaksanakan. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.